kelihatan? Terbaca? Untuk baca kayak. Neng nu dipoker ka dieu mayuna. Ninggalina ka dieu. Ka dieu. Pamengan teh? Pamengan teh? Pamit pamengan ka dieu bae. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wazira min ahli ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan yubayyana minal huda wal furqan. Al-ayat Surah Al-Baqarah ayat 184. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang cerah ini, mudah-mudahan kita semua masih diberi hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan rutinitas kita pada hari ini yang telah dijadwalkan oleh panitia kegiatan Ramadan, yaitu bahwa kita melaksanakan kegiatan di masjid selama bulan Ramadan sampai tanggal 19 April 2022. Dan mudah-mudahan kalian yang senantiasa mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir, Anda mendapatkan sebuah ilmu yang bermanfaat. Manfaatnya baik sekarang, baik yang akan datang. Salawat beserta salam marilah kita sama-sama limpahkan kepada baginda tercinta Nabi termulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'at sampai pada kita semua menjadi umat akhir zaman. Akan tetapi walaupun kita menjadi umat akhir zaman, nanti di akhirat kita akan yang lebih awal dihisabnya daripada umat-umat Nabi yang lain. Kalau dibayangkan umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, dan sampai umat Nabi Musa, diakhirkan hisabnya, nungguan di alam mahsyar, matahari 7 tumbang, wah mesangnya panas. Nah, umat Nabi Muhammad mah dipayungkeun sok sanajan urang umat akhir zaman. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan ke kegiatan perkuliahan umum, yaitu materinya tentang Al-Qur'an dan metode pemahamannya atau memahaminya. Silakan tulis dulu judulnya. Bawa alat tulisnya? Kalau tidak bawa, kamera saja ceprek. Nah, ayo nama. Tinggal foto di zoom. Foto biasa. Tuh, ayo foto. Baik, Al-Quran dan metode pemahamannya atau memahaminya. Indikator kompetensi. Jadi kalian setelah ini, ya, setelah pembelajaran ini, yang pertama kalian itu tahu definisi Al-Quran. Yang satu. Yang kedua, tahu ayat-ayat
muhkamat dan mutasyabihat. Yang ketiga, tahu cara takwil atau konsep penafsiran ayat-ayat Al-Quran atau menerjemahkan. Nah itu, jadi satu, setelah pelajaran ini atau setelah materi ini selesai, kalian diusahakan satu, tahu apa itu Al-Quran. Yang kedua, apa itu ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Yang ketiga, bagaimana cara konsep penafsiran, penterjemahan, terjemah langsung penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Uraian materi satu, Al-Quran. Nah, secara harfiah, silakan bisa langsung dibaca dan mendengarkan. Secara harfiah, Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Bacaan yang sempurna. Hidup di bahula duwi kaina sudah mengenal Al-Quran. Dimimiti alif-alifan, ikro 1, 2, 3 sampai ikro 6. Itu kan ikro, ari ikro teh bacalah. Terus ikro bacalah. Qoro'a maca. Qoro'a geus maca. Berarti lamun Qur'anan masdar, berarti nama. Jadi Quran adalah berarti bacaan yang sempurna karena termasuk kalamullah, kalam Allah. Ai kalam teh naon? Dawuhan. Kalam Allah teh dawuhan Allah Subhanahu wa taala. Yang di pesantren sudah mengetahui dalam Majmu'atul Aqidah di 2 yang tidak salah jadi 1, kalam Allah itu terbagi berapa? Terbagi 2. Ada kalam dal, ada kalam madlul. Ya, yang akan dibahas. Kalam dal anu nuduhkeun, kalam madlul anu dituduhkeun. Sedangkan dibaca ku urang ayeuna eta kalam dal, bacaan ya. Baik, kali lagi Al-Quran secara bahasa atau secara harfiah berarti bacaan yang sempurna. Jumlah kosakata yang terdapat di dalamnya sebanyak 77.439 kata. Kata teh kumaha? Budi Al-Hidayat berapa kata? 3. Budi Aliul Hidayat 3 kata ya. Sakata. Lamun dina ilmu jurmiyah al-kalamu huwa labdul murakabul mufidu bil wadi. Itu kalam terdiri dari lafaz, terdiri dari murakab gitu. Sehingga disatukanlah kata-kata tersebut jadi kalimat. Jadi kalimat itu jumlahnya ada 77.000. Ya kita lagi baca tadi tadarus Al-Quran. Aya nu gancang, aya nu sedeng, aya nu lila gitu. Da masih kene ngaosna can lancar. 77.439 kata yang tersusun dari 323.015 huruf. Huruf hijaiyah berapa? Huruf hijaiyah 20 dalam alif ba ta sa jim ha ha sampai iya. Ya. Tah huruf nate huruf Al-Quran 323.000 seueur teh. Ieu nu menelitinya cek babeureung. Beureung misalkan surat Al-Fatihah ayat sabaraha hurufna gitu. Tina miti ai bismillah termasuk Fatihah teh. Termasuknya ayat kahiji misal Bismillahirrahmanirrahim. Ba hiji, sin hiji, mim hiji, sabiji. 3 Allahi alif
lam lam ha bisa biji. Opat jeung 3 7. Terus Ar-Rahman surah Al-Luna. Alif lam ra ha mim nun genep jeung 7. 13 tambah Ar-Rahim sahiji. Ar-Rahim alif lam ra ha ya mim genep 13 sabit genep sahiji. Lagi sahayat 18 huruf terus dihitung itu. Oh berarti surah Al-Fatihah ada sekian huruf. Ada sekian huruf. Apalagi yang pakai tasdid. Tasdid terang tasdid. Ar-Rahman Ar-Ra terus Allah tuh kan lamnya 2 itu. Tasdid itu menunjukkan bahwa huruf itu 2. Seperti nun tasdid jeung mim tasdid 2. Berarti lamun ditambahan jeung di tasdidan mah gitu. Dipecah gitu tasdidnya lebih dari 323.015 huruf Al-Qur'an. Kata Sayyidina Ali bahwa pahala membaca Al-Quran itu 1 huruf 10 kebaikan. Soalnya lah 1 huruf 10 kebaikan. Tadi Bismillahirrahmanirrahim seberapa huruf? 18 kali 10 180 kebaikan. Baca Bismillah dulu. Bari imam Bismillahirrahmanirrahim. Udah dapat pahala 190 kebaikan. Apalagi saat Quran 323.015 kali 10 kebaikan sabaraha. Kesek gitu kan gitu pakai kalkulator. Nah, itu kata Sayyidina Ali. Baik. Uniknya seluruh kosakatanya memiliki jumlah yang seimbang antara sinonim dan antonim. Apa sinonim? Persamaan. Antonim? Lawanan. Sinonimnya sama, antonimnya sama. Menciptakan baiknya sakitu, gorengna sakitu. Nah, ditinggalin. Lihat, di antaranya kata akhirat terulang sejumlah 115 kali. Kemudian kata dunianya 115 kali. Hebat? Hebat tak? Luar biasa. Siapa pujangga yang bisa membuat syair seperti ini? Al-Quran kali mendapat ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran makhluk. Quran makhluk diciptakan oleh Allah. 115 kali kata akhirat. Wa bil akhirati hum yuqinun. Banyak ya. Kemudian walal akhiratu khairu laka minal ula. Wala tansa pintunya teh nasibakan. Wala tansa nasibakan pintunya tuh ada. Kata dunia dan kata akhirat itu ada 115 kata atau 15. Hebat ya. Kemudian kata apa lagi? Kata maut dan kata hayat. Apa hayat? Hirup. Maut. Dina Al-Quran nu kurang dibaca ayeuna dideres mun biasa mah sambil diteliti sok teliti ya kudu. Misalkan sabar tingali hayat sebagai hiji. Kaos kalian kaos papagrak gitu. Oh hayat hiji. Sambil penelitian hebat ya. Ahli lapak cari kegituan mah. Percaya tuh. Percaya enggak? Sing percaya we kan personality. Ayat 145 kali kata hayat dan kata maut.
Dina surah Al-Mulk kumaha. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayat, mauta wal hayat. Terus. Mauta wal hayat. Didinya geus hiji banding. Saudara sadar, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Ayat aja, ayat dan tempat contoh lah hiji-hiji. Terus kata malaikat sareng kata setan ayat 88. Jadi kata setan ayat 88, malaikat lagi kata malaikat ayat 88. Hebat? Hebat. Contoh sokana anu ayat Quran tentang malaikat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Surah mana eta? Itu di debak sok dibaca wae nya. Terus dina surah naon teh? Al-Imran atau An-Nisa. Itu tentang malaikat tentang Rasul kata la nufarriqu baina ahadin min rusulin wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Kariduna teh wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha wal azizul hakim. Nah, kata malaikat dan kata setan, setan mah kumaha? Contoh dia surah Yasin kumaha setan. Dia surah Yasin kumaha? Nu atuhu mubin. Sok pemikiran kumaha? Ayo. Anu tungtungna atuhu mubin. Ayo. Cuk. Kata setan teh atuhu mubin pemikiran anu kayak apa? Atuhu mubin. Setelah tidak a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Biasanya. Nah, kata setan dan kata malaikat ada 88 kali. Dan kata tumanina atau ketenangan terulang dalam jumlah yang sama dengan dik kecemasan 13 kali. Contohan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Siapa? Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Kata mutmainnah, tumanina, tenang. Ya ayyuhan hai nafsu yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan mendapatkan keriduan yang nyata. Adapun secara istilah, nah tulis Quran secara istilah firman Allah yang bersifat mukjizat yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terakhir melalui pelantara malaikat Jibril, ditulis dalam berbagai mazhab, ditransmisikan kepada kita secara mutawatir, bernilai ibadah bagi pembacanya, dan diawali dengan surah Al-Fatihah, diakhiri dengan surah An-Nas. Nah, jadi Al-Quran teh firman Allah gitu ya. Tadi kita disebutkannya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an, bahwa bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Qur'an.
Nah, tapi dilihat kita sejak kecil oleh guru kita, berapa lama Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad? 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Lupa lagi pelajaran dunia bola. 23 tahun, 22 bulan, 22 hari. Belum dijejegeun eta teh 23 berarti saumur sayuswa Kanjeng Rasul sabada diangkat janten Rasul ti mimiti di gua Hira Iqra bismi rabbika ladzi kan wahyu yang pertama surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Berarti Rasul kan yuswana 63 Rasul seberapa tahun? 63 tahun. Berarti Rasul diangkat nuju yuswa 40 tahun, 63 dikurangi 40 sabaraha? 23. Terus berarti selama Rasul menjadi Rasul liren ayat-ayat Quran wahyu melalui malaikat Jibril sumpi kasaha ka Kanjeng. Jadi selama 23 tahun itu langsung blok itu langsung dibelkeun tah kitab Rasul, tah kitab Muhammad ya cara misalkan sok ajarkeun, tapi berangsur-angsur sesuai situasi kondisi Rasul kondisina keur males, keur bingung. Lungsur ayat Quran abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Ayat wahai Rasul yang bermuka masam, kenapa? Atau Rasul lagi di apa? Oleh Abu Lahab dihina, dimaki. Turun surah Al-Lahab tabbat yada abi lahabi wa tab. Jadi begitu Quran itu disesuaikan situasi kondisi. Coba ketika Rasul di Arab, ketika Rasul di Mekah, sudahkah ada perintah melaksanakan sholat? Belum. Ketika Rasul di Mekah, sudahkah ada perintah untuk melaksanakan zakat dan puasa? Belum. Tapi ketika Rasul sudah hijrah di Madinah, perintah-perintah Quran tentang zakat, puasa dan lain sebagainya ada ayat-ayatnya. Diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi digero nanti jalma-jalma anu ariman. Tapi ketika di mana? Ketika Rasul masih di Mekah, kata-katanya tentang ayat Mekah Makkiyah itu diawali dengan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, misalkan. Jadi nanti ada surah Makkiyah, ada surah Madaniyah. Baik. Diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang terakhir melalui malaikat Jibril dalam berbagai masa. Mutawatir itu ya jelas, atau mutawatir itu beruntun. Bernilai ibadah, tuh ibadah. Wa ta'abudu bi tilawati. Maca Quran teh ibadah. Intinya ibadah. Bahkan kita baca fadilah-fadilah membaca Al-Quran memberikan ketenangan kepada kita ketika kita lagi galau, ketika kita lagi suram dan lain sebagainya. Bacalah ayat-ayat Al-Quran. Tadi malam Pak Budi tidur jam 12, wios tenaroskeun gitu, terus ngerjakeun sesuatu. Dipurunkeun asa teu bisa peureum. Pikiran apa gitu? Pikir we ku maca Quran. Ya.
Poe teh inget geus dihudangkeun we nya diugahkeun ku pun bonyo. Sahur teh. Alhamdulillah nikmat Gusti bisa sare. Da aya jalmi anu teu bisa sare saminggu aya. Sigana di dieu mah pelor unggul nempel langsung molor. Aya eta. Pak Budi lalado kapal Mantri Lili di situ di Senekung. Gitu. Bapak kunaon di lalado teu bisa sare ke saminggu, teu bisa sare saminggu. Coba bayangkeun, ku Allah dicabut kalimatan tidur. Ulang guling kiri kanan dipereupkeun. Maka sok aya obat tidur. Kumaha tuh hayang timpra pikiran tenangkan, jiwa kosongkan, tenangkan gitu. Pabdia sakit lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semuanya adalah milik Allah, gitu kan? Lahul mulku, kekuasaan, kerajaan, walahul hamdu, segala puji milik Allah. Mangga lah mesti gitu. Yuhyi wa yumiit, ngahirupkeun ngamautkeun, hirup keneh abdi mangga, maot keneh maot keneh, abdi maotkeun mangga. Ya, ngan aya hayang mah hirup. Gitu leres. Ayo, teruskan. Kemudian definisi ini adalah definisi yang disampaikan mayoritas ulama karena dianggap komprehensif dan mengandung seluruh unsur yang dapat menjelaskan Al-Quran. Lanjut, dalam fungsinya, apa fungsi Al-Quran? Tulis, fungsi Al-Quran adalah sebagai hudal lil muttaqin, di underline. Hudan itu Al-Huda. Al-Huda teman sejati, Al-Huda pilihan kami. Ciptaan saya tak. Pak Budi ada teh, Maros Al-Huda teh ciptaan Pak Budi. Nah, Pak Budi can bisa nyian himnena kayak gini himnena. Nah, di karang Al-Huda itu huda itu petunjuk. Orang-orang yang datang ke Al-Huda insya Allah mendapatkan petunjuk Allah. Nah, gitu. Ya, atas hudal lil muttaqin, bahwa Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Huda mending hidayah, mending taufik, mending dua. Hidayah itu Allah sudah memberikan jalan. Pilih kuningan. Non bedana hudan, bedana hidayah jeung taufik. Hidayah atau hudan itu Allah sudah ngasih jalan, ya jalan tol anu lurus, bisihan cepet dieu tah kasih anjur teh ka Padalarang. Eta mah ngambung ek mereka muka ditu. Aku lila kuir. Ai hudan teh betul. Kan eta hudan, eta petunjuk, aya anu ngagunakeun, aya anu teu digunakeun. Anu digunakeun ngaranna kenging taufik. Kapas. Makana urang teh hoyong hidayah sareng taufik. Misalkan ayat panggilan salat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Geus ada bagian salat. Tah eta teh hidayah datang ka urang. Urang teh talangke atau napi ditinggalkan sholat, berarti taufeknya cangeunah. Tulantaran teu ngalaksanakeun sholat. Maka ka Gusti Allah teh wa hudana minta Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqanya, ayat doanya. Kasihan petunjuk sareng takwa. Hudan lil muttaqin seperti dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 1 ya. Alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Quran memuat berbagai regulasi. Tahu regulasi?
aturan untuk mengatur kehidupan manusia. Hanya saja pesan dan aturan yang disampaikan dalam Al-Quran ada yang berupa pernyataan tegas, ada pula yang bersifat samar, yang membutuhkan pemikiran mendalam. Di nama contoh akidah terus dijelaskan ayat 1000 ayat perintah, 1000 ayat larangan. Nah, 1000 ayat perintah, 1000 ayat larangan. Kemudian ada ayat-ayat kisah-kisah para nabi, kisah-kisah keluarga Imron. Terus surah Ali Imron. Kemudian tentang hewan Al-Baqarah, An-Naml, semut, surah An-Naml, terus An-Nahl, dan sebagainya. Kemudian di sana ada yang jelas, ada yang tidak jelas. Artinya bukan tidak jelasnya maknanya, kata-katanya, tapi samar pemaknaannya. Ini jelas mah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hei orang-orang yang beriman, laksanakanlah puasa. Jelas ya kan? Tapi ketika ada ayat-ayat yang tidak jelas, maka harus ditakwil, harus dimaknaan yang benar. Maka ayat-ayat Quran ini terbagi dua. Tulis. Nanti ada kuis. Tulis. Oke, ayat kuis. Serat. Ayat-ayat Al-Quran terbagi dua. Ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Muhkamat itu apa? Mutasyabihat itu apa? Muhkamat itu sudah jelas maknanya, sudah jelas. Tante mengambil mana yang benar, mana yang salah, udah jelas. Sehingga hakim sok dingaranan nu ngadili sok dingaranan hakim. Hakim itu sebagai pengadil untuk memberikan keadilan. Mana nu salah, mana nu benar kan? Sok terkadang ku pengacara nu benar jadi salah, nu salah jadi benar. Pengacara eta nu ngacamrungna. Terus itu si Hotman Paris miliaran gitu dan usahana. Nu hayang bener jadi salah, nu hayang nu salah hayang bener. Sok erek samiliar bisa jadi tidak diadili. Wah, pengacara itu. Advokat. Baik. Apa itu ayat muhkam? Kata muhkam sebagai bentuk tunggal dari muhkamat. Secara etimologi berasal dari akar kata hakama yahkumu hukman, berarti menetapkan, memutuskan atau memisahkan. Kemudian jadi wajan af'ala menjadi ahkama yuhkimu ihkaman, akroma yukrimu ikroman. Sulasi majid warna kahiji baka hiji silap deui. Akroma yang berarti mencegah. Al-hukmu artinya memisahkan antara dua hal. Jika seorang dikatakan hakim, maka karena ia mencegah kezaliman dan memisahkan antara dua orang yang berselisih serta membedakan antara yang benar dan salah. Menurut Mana Al-Qatan, secara terminologi muhkam adalah ayat yang mudah diketahui maksudnya dan sudah jelaskan, mengandung satu makna dan dapat diketahui langsung. Dapat diketahui langsung, jelas dan pasti. Pengertian ini terdapat dalam surah Hud ayat 1. Alif lam ra uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Alif lam ra
Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Tuhan yang maha bijaksana dan maha tahu. Khabir. Kembali. Wiadi. Ayat-ayat Quran terbagi berapa? Satu ayat, dua ayat. Apa itu ayat muhkamat? Ayat yang artinya jelas atau penafsirannya jelas. Yang kedua yaitu ayat mutasyabihat, samar. Cek hidup lamun jalan-jalan ke sawah aya kalapa atau hiji gitu di sawah, di canak muang. Kusabab naon? Samar ieu kalapa nu saha ieu gitu kan. Ayeuna seperti orang ngabuburit yaitu kasolkan mawa sayur menang gurame. Lu di gurame di balik kieu aya teu mulak gurame disolokan. Aya paling kepalidan. Nah, diartikan mutasyabihat itu adalah subhat mencik urang mah. Samar, masih samar. Bainal halal wal haram, antara halal jeung haram. Ai halal jelas, innal halala bayyinun wa innal haramu bayyinun wa bainahuma mutasyabihat. Ayeuna tangkal kalapa di dieu. Kira-kira subhat atau haram? Haram itu udah jelas, saya tangkal. Kurang dibawa gitu. Kecuali orang berbeda. Mak kamari ya kalapa lagi gua abdi dicana berbeda. Jadi halal. Nggak sampai berbeda. Nggak selain masalah subhan. Iya di masalah Al-Quran ada ayat mutasyabihat, artinya yang merupakan bentuk tunggal dari mutasyabihat berdasarkan sabaha yang berarti serupa. Subha berarti nominal, sabaha adalah keadaan tentang dari dua hal yang tidak dapat dibedakan dari lainnya karena ada kemiripan di antara keduanya secara konkret atau abstrak. Maka ini istilah dengan sifat kedua Al-Quran yaitu kitab mutasyabihat seperti sebagaimana dalam Al-Quran Az-Zumar ayat 23. Maksudnya samar dalam artian jika kita diartikan seperti ya yadullahi fawqa aydihim, banyak Allah leungeunna yadullah ayatun teh panangan terus yadun panangan ainun udunun ampun ampun teh terus kita tadi terkejaskan apa? Tasabihat. Hah? Tasabihat. Mutasabihat itu sama seperti yadullahi fawqa aydihim, bahwa tangan Allah berada di atas tangan-tangan manusia. Kumahanya? Sebenarnya kumaha leungeun Allah namun ditafsirkeun leungeun ieu gitu. Leungeun kieu gitu. Terus ayat di surah An-Nur. Allahu nurus samawati wal Allah teh cahaya. Oh berarti Allah teh cahaya. Oh matahari itu Allah itu. Karena jadi ada ayat-ayat yang pemaknaannya harus diluruskan. Ulah secara harfiahnya, mun di logat teh secara logat gitu. Seperti yadullahi fawqa aydihim, kemudian Allahu nurus samawati wal ard dan lain sebagainya. Pokoknya ada hal-hal yang kenaan dengan Allah tapi seperti ke makhluk gitu ya, serupa dengan makhluk, maka harus dimaknaan dengan yang baik. Lanjut. Jangan saja terus.
Nah, kemudian berkenaan dengan kategorisasi kategori ya. Berkenaan dengan kategorisasi ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat, para ulama berbeda pendapat dalam menentukannya. Nah, bisa jadi satu ayat dikategorikan sebagai ayat muhkamat oleh sebagian ulama, sementara mutasyabihat oleh ulama lain. Seperti ayat tentang jannah dan nar, mayoritas menggolongkan ke dalam ayat muhkamat, seperti bagi kelompok batiniyun mengategorikan ke dalam mutasyabihat karena narasi tentang surga neraka adalah bentuk metafora. Cik naros ayat surga, naros surga ayatnya, neraka ayatnya, kumaha surga, kumaha neraka. Wujuhun yawmaidin nadirah ila rabbiha nadirah, wa wujuhun yawmaidin basiratun tadunnu ulaika an yuf'ala biha faqirah. Nah, surat Al-Qiyamah ya, bahwa isukan di surga teh urang teh bakal ningali Gusti Allah. Hoyong ningali Gusti Allah. Terus anu mana nu ieu? Anu mana? Kan can kabayang eta teh berarti metafora. Aya metafora teh nya masih gambaran anu. Nah, maka cek ahli mutasyabihat eta teh mutasyabihat begitu mah sabar keneh. Tapi cek ahli muhkam geus muhkam, surga aya, neraka aya. Imani we. Seperti urang dina jero perut urang aya pujit, aya nanti empedu, aya nanti hate, percaya, erek disoekeun, embung. Keras. Percaya, yakin karena udah disampaikan dalam Al-Qur'an, akidah sahih. Nah, kemudian secara lebih spesifik Ar-Raghib Al-Asfahani membuat kriteria bagi ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang tidak diketahui hakikat maknanya. Nah, ini kategorinya. Jadi upami hoyong kuningan ayat mutasyabihat menurut Ar-Raghib, yang pertama indikatornya teh ayat-ayatnya tidak diketahui hakikat maknanya. Namun sih maknanya seperti tadi, yatullahi fawqa aydihim, Allahu nurus samawati wal ardh, dan ayat-ayat yang lainnya. Kemudian seperti ayat seperti kiamat dan ayat-ayat yang hanya bisa diketahui maknanya dengan bantuan ayat muhkamat, hadis sahih atau disiplin ilmu lain, seperti ayat yang lafalnya terlihat aneh dan hukum-hukumnya tertutup. Sementara ayat-ayat muhkamat menurutnya adalah ayat-ayat yang tidak termasuk dalam kategori mutasyabihat. Banyak yang mutasyabihat dalam mempalatis suan atau dalam ayat-ayat pertama yang diawali dengan huruf. Adakah surat yang diawali dengan huruf? Ada ya? Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Cik naon hartina? Naon hartosna Alif Lam Mim? Makanya yang tidak tahu, wallahu a'lam bil muradi. Bahasa teh wallahu a'lam bil muradi, Allah yang lampu kuningnya karena makna. Kemudian kafa ya ain sad, kafa ya ain sad. Nah, sing manana ya? Maka ulama sok dijieun beno ahiji bilnya. Kafa ya ain sad, kafa ya ain sad, kafa ya ain sad, kafa ya ain sad. Allahumma bika fi kifayati finisher. Diluruskan. Allahumma bika fi kifayat. Ya Allah, kukapna ieu huruf kaf ikfini cukupkeun
kipayah abdi kecukupan, kipayah abdi kebutuhan. Allah kaha HP bisa-bisa mudah-mudahan nuduhkeun hidayah jeung abdi. Nah kitu eta teh ahli takwil nu kitu teh. Makanya ada orang-orang yang bisa menakwil Al-Qur'an kepada ayat-ayat mutasabihat. Siapa? Orang yang beriman dan berilmu. Jika kita beriman tapi kurang berilmu tentang ulumul Quran, ulumul hadis, maka ikutilah apa yang sudah ada saja. Jangan sampai kita menakwil yang tidak benar. Alif lam mim, alifna Allah, lamna latif gitu nya. Allah latifum bi ibadihi. Allah anu maha kasih sayang kepada hambanya. Lanjut kata saya. Habis. Nah, sudah. Sekarang tafsir. Waktu 10 menit lagi. Tadi masalah Al-Qur'an, pengertian Al-Qur'an, ayat-ayatnya terbagi dua, ada yang mutasabihat dan muhkamat, dan cara mutasabihat dengan cara mentafsir. Yang kedua tafsir. Terang tafsir. Sok mau tafsir tara. Nuntos diajarkeun nyata tafsir Jalal. Kenapa disebut Jalalain? Eta teh Jalalain teh jalalna dua. Jadi dikarang keduaan. Jadi Jalalain. Jadi lamun di aya Asep duaan Asepain. Lamun budina aya dua budayeun gitu. Gitu. Karena naon? Ai dua teh tasniah teh upami tingkah rofa naon? Ku alifnya, upami tingkah JR yang ketika nasab ku iya. Ku iya dan ku ya. Ku iya. Tafsir menurut bahasa itu fasyara yufassiru tafsiran, yang berarti menjelaskan. Pengertian tafsir menurut bahasa juga bermakna al-idah, menjelaskan. Nah di sini kalian yang dipesantren ada taudeh ijah. Aya di naon ini teh fiqhul wadih. Tah wadih teh penjelasan atau menjelaskan. Nah tafsir teh kamu ngajelaskeun, menerangkan, menyingkapkan. Sedangkan secara terminologi berarti pendapat salah satunya menurut Sufi Al-Saleh yang menyebutkan bahwa sebuah disiplin yang digunakan untuk memahami kitabullah yang diberikan kepada Nabi dalam menerangkan makna-maknanya serta menggali hukum-hukum dan kalimah-kalimah. Makanya silakan yang sudah belajar tafsir Jalalain ya sering sok aya dina kurung buka kurung tutup terus aya penjelasan terus tah eta teh tafsiran. Orang yang menafsirkan itu bukan seorang orang, hati-hati. Kalian bisa menafsirkan? Bisa, tapi syaratnya harus terpenuhi. Ai nafsir teh ngajelaskeun teh kieu, ngajelaskeun Al-Qur'an, aya ku Al-Qur'an deui, ngajelaskeun Qur'an, aya ku hadis, ngajelaskeun Qur'an, aya ku asar sahabat. Ya. Berarti ana sama tawalla naon maknana itu. Geus jelas ari terjemahan mah eta. Di tafsir seperti wailul lil mutaffifin. Naon mutaffifin teh? Di manaan tafsiran. Nah, ini mengungkapkan makna yang sudah ada tapi dijelaskan lagi. Baik oleh Al-Quran lagi maupun Al-Hadis lagi, atau yang terakhir oleh pendapatnya sendiri. Sehingga tafsir itu ada tafsir Jalalain, ada tafsir Ibnu Katsir, ada tafsir Marogi dan sebagainya, banyak. Bahkan sekarang ada tafsir Al-Misbah. Mudah-mudahan di sini ada ahli tafsir. Kudu kuliahnya ke Kairo. Kalian kuliahnya ke Kairo.
Definisi lain tentang tafsir dikemukakan oleh Ali As-Sabuni bahwa tafsir adalah ilmu yang membahas tentang Al-Quran dari segi pengertiannya terhadap maksud Allah sesuai dengan kemampuan manusia. Pendapat senada disampaikan oleh Al-Kilabi bahwa tafsir adalah menjelaskan Al-Quran, menerangkan maknanya dan menjelaskan apa yang dikehendaki dengan nasnya atau dengan isyaratnya atau tujuannya. Maksud ada? Baik. Tadi sudah disitir ada asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Kalau hadis asbabul wurud, kalau Quran ada asbabun nuzul. Sebab-sebab turunnya ayat-ayat Quran. Tadi tabat yada Abi Lahab wa tab, aya naon ieu surat ieu diturunkan. Maka dijelaskeun we sebab-sebab turunnya surah Al-Alaq. Maka kalian sudah SMA, sudah SMK, sekali-kali buka terjemahnya, baca what happened aya naon gitu. Terus kan baheula urang keur kelas ibtida ikro kene misalkan atuh geus kelas SMK SMA mah di saeutik dikaji keun aya di analisa mah saya bisa naon we lah aya kapal mah huwa naon dia aya naon di dieu. Nah eta teh naon asbabun nuzul, memahami sebab-sebab turunnya Al-Quran. Memahami makiyah dan madaniyah juga patut dikuasai dalam memahami Al-Quran. Makiyah dari daya makiyah ada madaniyah berarti kita terang Mekah, madaniyah berarti Madinah. Lihat, sementara madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di Madinah atau turun setelah hijrah. Jadi ayat-ayat madaniyah itu diturunkan oleh Allah ke Nabi Muhammad setelah hijrah dari Mekah. Tapi nanti ada salah satu ayat yang diturunkan itu di Mekah, padahal sudah hijrah. Madaniyah setelah hijrah Rasul dari Mekah ke Madinah. Seperti tadi jelaskan ciri-cirinya yaitu pakai ya ayyuhalladzina amanu, kemudian perintah-perintah ibadah, perintah-perintah muamalah dan lain sebagainya. Kalau ayat-ayat di Mekah itu tentang ketauhidan, tentang mengajak ya ayyuhan nasu wa'budu gitu ya. Jadi ngajak ibadah, ngajak tauhid, saha Gusti Allah teh. Khalaqakum min nafsin, yang telah menciptakan kalian dari satu keturunan nafsi wahidah. Nah, para musyawirin, para pelajar semuanya SMK Madaniyah, lihat lagi caranya. Dapat membantu mempermudah dan menjelaskan ayat Quran dikarenakan makiyah dan madaniyah terkait dengan situasi dan kondisi masyarakat saat itu ketika ayat Al-Quran. Jadi kalau di Madinah itu ayat-ayatnya antum ayo memutuskan gitu. Kalau di mana? Di Mekah tegas gitu. Dengan memahami makiyah dan madaniyah akan lebih mudah mengkaitkan dengan aspek sejarah hidup Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu referensi penafsiran. Cik ayeuna juz 30 ayat sabaraha surah. Hafid baheula. Ayat 37-nya. Ayat 37 surah juz 30. Cik makiyahna sampai hiji, madaniyahna sampai hiji. Madaniyahnya cuma 3. Kok 3? Surah Al-Bayyinah Madaniyah, Surah Al-Qadar. Nanti lihat saja bahwa di surah
Juz 30 pun ya, juz 30 yang 37 surah itu madaniyahnya cuma dikit. Baik, waktu sudah menjelang sore. Persiapan untuk bukber yang telah bukber tajil. Kita simpulkan saja yang Bapak ungkapkan. Yang pertama, pengertian Al-Quran secara harfiah, secara etimologi atau secara istilah. Kemudian yaitu pembagian macam-macam ayat. Ada berapa? Ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Kemudian fungsi Al-Quran tadi mudah ilmu. Kemudian dalam Al-Quran itu ada penafsiran, ada tafsir. Caranya yaitu kita harus mengetahui asal usul asbabun nuzul, yaitu sebab-sebab turunnya Al-Quran, sehingga dengan mengetahui asbabun nuzul kita akan connect terhadap sejarahnya Rasulullah SAW dan jumlah ayatnya tadi, jumlah katanya, jumlah kosakatanya, jumlah hurufnya sudah jelas. Yang penting kalian bapak aja atau kita mengajak semuanya bahwa kita harus terus menggali Al-Quran. Ya, ulah bosan Al-Quran. Bosan tak? Terngin bosan ku Al-Quran. Dugi ka pupusna. Dan tadi kian baik pas itu artinya non. Sing jadi motivasi teh satu huruf jadi 10 kebaikan. Nah itu kalinya 10 kebaikan Al-Quran. Baik, hanya itu yang perlu disampaikan. Ada kuis? Siap kuis? Mau yang berhadiah atau yang tidak berhadiah? Hah? Mana nih kuisnya? 100.000, 20.000, 10.000. Baik, yang bisa menjawab, Bapak akan kasih hadiah. Berikan contoh ayat Al-Quran yang mutasyabihat. Ayo. Allah menurut samawati wal ardh. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Baik, hanya itu yang perlu sampaikan. Sedekahnya dikit, banyak manfaatnya. Demikian, terima kasih kepada panitia Ramadan dari SMK, dan kita akan berjumpa kembali dengan Pak Budi di hari sekarang Kamis, hari Senin yang akan datang ya. Jadi hari Senin akan kembali tentang ulumul Quran jilid kedua. Ini jilid 1. Ada 4 pertemuan Pak Budi ya. Terima kasih. Hadanallahu iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.